hadir bagi setiap kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Sehingga hidup kami boleh terus dibentuk semakin serupa dengan Engkau. Hidup kami boleh diutus ke tengah dunia-Mu ya Tuhan. Di dalam kegelapan, di dalam kekelaman hidup jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk boleh menyatakan kabar baik Tuhan, kabar keselamatan Tuhan. Tuhan berfirmanlah dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini di Advent yang kedua kita bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 5-25 dan 57-80. Namun kita akan membaca lebih dulu ayat 5-7 seperti yang tertera di layar. Saya mengajak kita membaca bersama-sama ya. Lukas 1 ayat 5-7, 1, 2, 3. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kalau kita ingat minggu lalu ya, Matius membuka catatan Injilnya dengan sebuah silsilah. Silsilah yang bagi dunia, bagi manusia ini aneh sekali. Kenapa ada nama-nama orang-orang yang hidupnya nggak benar atau hidupnya yang setengah benar aja begitu. Tapi saudara, melalui silsilah itu Matius sedang mencatat sebuah jejak anugerah Tuhan melalui kehidupan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan kemudian lahirlah Yesus Kristus Sang Mesias melalui pencatatan silsilah itu. Namun saudara, kalau kita melihat Lukas setelah pendahuluan dari catatan Injilnya, dia memulai catatan Injilnya atau kisah Natalnya saudara dengan catatan sejarah yang kelam sebenarnya saudara. Saudara, di sana dicatat pada zaman Herodes, Raja Yudea memerintah seperti yang tadi kita baca. Saudara, ini bukan sekedar sebuah pencatatan sejarah, waktu itu ada raja bernama Herodes atau Herod the Great ya, Herodes Agung memerintah pada waktu itu di Yudea untuk orang-orang Yahudi. Tapi saudara, pencatatan ini mencatat bahwa pada masa itu ada masa zaman yang sangat gelap, sangat kelam dari sebuah kerajaan, dari sebuah masyarakat. Saudara, kita pernah mendengar mungkin bagaimana Herodes Agung waktu itu memerintah. Salah satu hal juga yang dia lakukan berkaitan dengan silsilahnya adalah dia membunuh, memurnikan, menghapus semua orang-orang yang dianggap gak penting sampai orang-orang yang mungkin akan mempengaruhi tahta dan reputasinya dia. Sekelam itu, segelap itu pada waktu Herodes Raja Yudea memerintah. Saudara, seakan-akan pencatatan ini mau menyatakan bahwa dunia pada waktu itu melalui pemerintahan Romawi sedang mencoba untuk menulis sejarahnya sendiri melalui berbagai hal yang menurut mereka baik. Tapi saudara, Tuhan sedang menuliskan yang lain. Dia sedang memberitakan sejarah keselamatan bagi dunia pada waktu itu dengan caranya. Tuhan sedang bekerja melalui sebuah keluarga imam saudara yang sudah tua. Tuhan sedang menyuarakan kedatangan Mesias, Raja yang sejati itu. Dan suara itu datang melalui keturunan dari sebuah keluarga imam yang memiliki aib mengenai keturunan. Nah saudara, dari Injil Lukas pasal yang pertama, kemudian kita dibawa untuk mengenali dua nama. Ya, ada nama Zakaria, ada nama Elisabet. Saudara, dua-duanya adalah keturunan imam atau keturunan Harun juga. Dan kalau lihat arti namanya bagus sekali saudara ya. Zakaria artinya Tuhan mengingat, Yahweh mengingat. Elisabet artinya Allahku adalah perjanjian, Allahku adalah yang setia, the faithful one. Atau yang dapat diandalkan, the reliable one. Saudara, nama ini mengandung pesan yang bagus sekali. Tapi di tengah kondisi hidup orang-orang waktu itu yang begitu gelap, begitu kelam. Namun saudara, nama-nama ini mengingatkan bahwa ketika Tuhan mengingat umatnya, dia pasti akan bertindak. Tuhan pasti akan bertindak bukan karena apa yang umatnya lakukan, tapi karena kesetiaan Tuhan pada perjanjiannya. Kehadiran Zakaria dan Elisabet menjadi sebuah pengingat bagi orang-orang waktu itu. Tuhan pasti memperhatikan mereka sekalipun di tengah masa yang gelap, waktu yang gelap, zaman yang kelam. Dan Tuhan pasti akan bertindak karena kesetiaannya. Nah saudara, kemudian kita diperkenalkan dengan bagaimana hidup dari Zakaria dan juga Elisabet. Saudara, Lukas mencatat bahwa mereka adalah keluarga imam yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan ini adalah keturunan imam yang legit begitu ya. Karena dicatat sampai cukup detail
dari kelompok Abia, dan juga dari keturunan Harun. Saudara, pada konteks orang-orang Yahudi waktu itu, seorang laki-laki yang menjadi seorang imam dan menikah dengan keluarga imam, ya, dianggap seseorang yang sangat istimewa. Demikian juga sebaliknya. Seorang perempuan, apalagi dari keturunan imam, keturunan Harun, seperti Elizabeth begitu, menikah dengan seorang imam, maka perempuan ini dianggap istimewa hidupnya, dan hidupnya ini memiliki track record yang sangat baik. Ya. Ibaratnya kalau mungkin di masa kini ini adalah pasangan pastors ya yang hidupnya lurus sekali, berintegritas, sangat baik, pelayanannya sangat totalitas, sangat baik begitu. Dan saudara, pada waktu itu ada 24 kelompok imam, dan setiap kelompok imam terdiri dari 300 imam. Nah, saudara silakan hitung sendiri ya, berapa banyak imam yang waktu itu bekerja dan melayani di Bait Allah. Nah, saudara, setiap kelompok imam diberikan tugas untuk melayani di Bait Allah sesuai jadwal mereka. Nah, tapi gimana taunya cara bertugasnya? Nah, saudara bisa memperhatikan di ayat 8-10 yang ada di layar, yaitu saudara dengan cara pengundian. Ya. Dan jika terpilih, maka saudara ini momen pelayanan yang sangat istimewa bagi imam yang terpilih. Kenapa saudara? Karena ini bisa jadi hanya seumur hidup sekali mereka mendapatkan kesempatan seperti ini. Melayani di dalam Bait Allah, membakar ukupan atau dupa, dan memimpin doa bersama-sama dengan semua jemaat yang waktu itu datang untuk beribadah dan berdoa. Tapi saudara, mungkin bagi sebagian orang Yahudi waktu itu, oh itu kan namanya pengundian ya. Kebetulan kali Zakaria waktu itu terpilih, kebetulan si ini si itu kepilih begitu ya. Atau bagi sebagian orang Yahudi lagi waktu itu, wah ini jabatan yang sangat istimewa, waktu yang sangat istimewa, karena hanya seumur hidup sekali. Wah ini kalau dia sampai dapat, dia tidak boleh menyanyiakannya. Dia harus pakai dengan baik untuk menunjukkan keimamannya, keistimewaan jabatannya. Namun saudara, bagi Tuhan, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menyatakan kabar baik Tuhan bagi seorang Zakaria, saudara, khususnya. Namun saudara, seperti yang tadi sudah sempat disebutkan, mereka adalah keluarga imam, tapi mereka tidak memiliki keturunan. Mereka hidupnya blameless, tapi childless, saudara. Dan saudara, kita perlu ingat bahwa bagi orang Yahudi waktu itu, punya anak, ya, punya keturunan adalah salah satu bukti bahwa seorang atau sebuah keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Apalagi saudara, Zakaria dan Elizabeth adalah seorang dengan reputasi moral dan religius yang sangat baik nih, gitu ya. Walking blamelessly di hadapan Tuhan, wah luar biasa sekali. Tapi kenapa mereka childless? Kenapa mereka nggak punya anak? Saudara, mungkin kita bisa membayangkannya bagaimana menjadi Zakaria, Elizabeth waktu itu yang selalu mengharapkan kalau bisa ada keajaiban terjadi bagi keluarga kami. Mungkin ketika mereka membaca Taurat, mereka pernah mendengar kisah tentang Abraham dan Sarah. Apakah mungkin keajaiban itu kembali terjadi kepada kami? Berpuluh-puluh tahun mereka berharap seperti itu. Tapi saudara, bagi Zakaria dan Elizabeth, anugerah Tuhan datang kepada mereka dengan cara dan tujuan yang di luar dugaan mereka. Bagi Tuhan, kemandulan bukan sarana penghukuman atau ejekan seperti yang mungkin dipahami orang-orang Yahudi waktu itu. Tapi kemandulan menjadi sarana kuasa Allah ditunjukkan dengan cara Tuhan yang tidak terduga bagi Zakaria dan juga bagi Elizabeth. Saudara, mari kita berhenti sebentar dari kehidupan Zakaria dan Elizabeth dan melihat kehidupan kita, kehidupan keluarga kita di masa kini. Ya. Saudara, mungkin ada hal-hal tertentu ya yang mungkin kesannya remeh-temeh sampai kayaknya penting banget atau sampai menjadi mitos begitu, yang menentukan bahwa kita ini diberkati Tuhan atau sedang dihukum Tuhan. Misalnya mungkin bagi orang-orang tertentu punya anak, ya seperti orang-orang Yahudi waktu itu menjadi tanda bahwa nah ini hidupnya diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan. Atau kekayaan saudara ya, kalau mencapai standar kekayaan tertentu, standar kestabilan finansial tertentu, nah ini baru hidupnya diberkati Tuhan, amin. Nggak ada yang jawab ya, karena bukan tipe gereja begitu mungkin kita ya. Saudara, ada banyak sekali hal di dalam dunia ini yang bisa dipakai untuk menilai apakah seseorang ini hidupnya diberkati Tuhan atau sedang dihukum Tuhan. Apakah seorang ini hidupnya layak di hadapan Tuhan atau hidupnya ini sedang carut-marut kacau sekali di hadapan Tuhan. Saudara, bagi manusia akan selalu ada alat untuk membandingkan, untuk menilai seperti apa kehidupan seorang manusia. Apakah diberkati atau sedang buruk hidupnya. Tapi bagi Tuhan, titik hidup segelap apapun, seaib apapun, tidak akan pernah menghalangi Tuhan
untuk menunjukkan kuasanya, anugerahnya di dalam hidup kita, saudara. Nah sekarang mari kita kembali kepada kehidupan Zakaria, saudara. Khususnya pelayanan pembakaran dupa yang Zakaria lakukan. Saudara, pembakaran dupa atau ukupan pada waktu itu menjadi tanda bahwa ada doa-doa yang dinaikkan oleh jemaat. Dan sebagai tanda seorang imam yang melayani waktu itu diterima di hadapan Tuhan dan dilindungi dari kekudusan Tuhan. Nah saudara, setelah semua tugas dari imam-imam yang lain selesai pada ibadah waktu itu, Zakaria sebagai imam yang terpilih menunggu waktunya untuk melakukan pembakaran dupa atau pembakaran ukupan. Nah saudara jangan pikir dupa atau ukupan itu seperti yang kita ngerti di masa kini begitu ya. Saudara, Keluaran 30 ayat 34 sampai 38 mencatat bahwa ukupan ini atau dupa ini dibuat dari rempah-rempah pilihan ya. Ada damar harum, kulit kerang, getah rasa mala, kemenyan tulen. Nah, itu bahan-bahan masak apa lagi tuh saya kurang ngerti juga ya saudara ya. Lalu itu semua dicampur kemudian diberi garam ya, dan itu menjadi dupa atau ukupan pada konteks waktu itu. Dan saudara, ketika itu Zakaria masuk kemudian membakar ukupan, dan setelah asapnya membumbung tinggi, tanda ukupan itu atau dupa itu diterima oleh Tuhan. Maka jemaat yang di luar ruang Maha Kudus, mereka sambil bersujud sampai ke tanah, mengangkat tangannya, mereka menaikkan doa hening. Nah biar kita ada gambaran dikit ya, kayak apa sih waktu itu nih pembakaran dupa gitu. Nah saudara, saya akan menyalakan, ini apa namanya ya, diffuser ya. Mudah-mudahan asapnya kelihatan dikit begitu ya. Nah ini kira-kira saudara yang terjadi ya. Gitu. Dan sambil waktu itu Zakaria ada di depan sana memimpin doa, jemaat yang di luar ruang Maha Kudus, mereka sambil berlutut, sambil bersujud, mereka merentangkan tangan dan mereka berdoa. Ada doa-doa yang hening dari hati orang-orang waktu itu. Kira-kira itu yang terjadi saudara ya. Saya matiin lagi biar tidak menarik perhatian saudara ya. Saudara, itu yang terjadi ketika Zakaria melayani. Tapi saudara, tidak hanya itu yang sedang terjadi. Tidak hanya ada doa-doa yang sedang dinaikkan. Tapi dikatakan lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu dia terkejut, dia gelisah dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes." Saudara, setelah sekian ratus tahun, Tuhan tidak pernah bervisi, memberikan penglihatan, menyatakan pesannya langsung kepada umatnya. Akhirnya Tuhan berfirman kepada umatnya melalui Zakaria di dalam bait Allah. Namun saudara, kita perlu ingat juga di dalam konteks orang Yahudi waktu itu, ditemui oleh utusan Tuhan atau ditemui oleh malaikat juga bisa berarti dijumpai oleh penghakiman Tuhan. Makanya Zakaria responnya waktu itu sangat wajar. Dia kaget sekali, dia gelisah sekali, dan dia ketakutan saudara. Namun di tengah-tengah ketakutan Zakaria, ada Gabriel yang berkata, "Jangan takut, aku membawa kabar baik." Di ayat 19 dikatakan demikian, "Untukmu, karena doamu sudah dikabulkan." Saudara, kita nggak tahu persis, Lukas juga tidak mencatat secara persis apa yang Zakaria doakan. Tapi saudara, kemungkinan ada 2 poin doa saudara. Saudara, yang pertama, seperti pergumulan mereka terus-menerus mendoakan untuk seorang anak atau keturunan. Namun saudara, yang kedua juga, mereka sangat mungkin berdoa seperti orang-orang Yahudi waktu itu, akan kedatangan Sang Mesias, penyelamat yang sejati, raja yang sejati itu akan segera datang dan menyelamatkan Israel. Dan dikatakan oleh Gabriel, doa-doamu sudah dikabulkan. Bahkan dikatakan melalui kelahiran anaknya nanti yang nama Yohanes itu, mereka akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang dikatakan akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab dia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya, dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Saudara, bagi seorang imam seperti Zakaria, yang salah satu tugas utamanya pasti adalah mempelajari firman, mempelajari Taurat. Dia mungkin harusnya pernah mendengar akan nubuatan dari Nabi Maleaki ini, saudara.
Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang menghancur leburkan bumi. Saudara, sebagai imam, orang yang melayani Tuhan penuh waktu, Zakaria harusnya tahu betul, pernah mendengar pasti akan nubuatan ini. Tapi ketika nubuatan itu diberitahukan di hadapan dia, apa responnya saudara? Respon yang sangat mengejutkan dari seorang imam. Tidak percaya. Surah ayat 18 mencatat, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Atau di dalam salah satu terjemahan Alkitab bahasa Inggris, do you expect me to believe this? Apakah kamu berharap aku bisa percaya ini? Apakah kamu berharap aku bisa percaya semua yang kau pesankan setelah ratusan tahun Tuhan tidak pernah berfirman kepada kami? Saudara, ini menunjukkan hati Zakaria yang begitu keras kepada firman Tuhan. Seperti mungkin hati orang-orang waktu itu. Orang-orang Yahudi yang juga sudah lama sekali tidak mendengar Tuhan berfirman. Dan hati mereka begitu keras. Rasanya sulit sekali untuk percaya Tuhan memberikan kabar baik buat mereka. Tuhan akan menggenapi semua nubuatan nabi-nabi yang waktu itu sudah pernah difirmankan. Saat ini akan digenapi. Bagi Zakaria, bagi orang-orang waktu itu, rasanya sulit sekali untuk percaya akan hal ini. Sebuah ketidakpercayaan yang menghasilkan sebuah ironi, saudara. Kebisuan seorang imam di dalam bait Allah. Saudara, harusnya setelah prosesi pembakaran ukupan dan doa hening selesai, imam seperti Zakaria yang memimpin di dalam akan keluar dari ruang Maha Kudus dan kemudian dia akan mengucapkan berkat keimaman bersama dengan imam-imam yang lain seperti yang tertulis di Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tapi saudara, waktu itu seperti dicatat oleh Lukas, jemaat itu bingung. Kok lama sekali Zakaria tidak keluar? Dan saudara, saya mencoba membayangkan ya, mereka itu sambil sujud sampai ke tanah gitu ya, mengangkat tangan, doa, nahan-nahan sedikit mungkin pegel-pegelnya. Kok nggak selesai-selesai nih? Ada apa di dalam sana? Apa yang terjadi kepada Zakaria? Dan ketika Zakaria keluar, jemaat tahu ada sesuatu yang ilahi terjadi di dalam sana. Mulut seorang imam telah menjadi bisu. Mulut yang biasanya mengucapkan berkat kepada umat, sekarang diam. Mulut yang biasanya mengajar firman, memimpin doa dan pujian, sekarang diam. Mulut yang mengucapkan ketidakpercayaan kepada Tuhan, sekarang dibungkam. Namun saudara, kebisuan ini saya kira juga melahirkan sebuah keheningan yang Tuhan berikan kepada seorang Zakaria. Keheningan yang menjadi alat Tuhan untuk terus memurnikan hati Zakaria yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan. Kebisuan Zakaria bukan sebuah kondisi pasif bagi Tuhan. Kebisuan ini adalah alat Tuhan, caranya Tuhan untuk menunjukkan anugerahnya kepada seorang imam yang tidak percaya ini. Anugerah yang membuat Zakaria mengakui, tidak berdaya ya saya, lemah ya saya, begitu gagal hati saya untuk percaya kepada Tuhan. Dan membuat Zakaria aktif menunggu Tuhan bertindak untuk menggenapi rencana keselamatannya dengan caranya Tuhan. Saudara, mari berhenti sebentar lagi dan mari kita melihat kehidupan kita dan mari kita coba membayangkan ya, jadi orang bisu. Gak bisa ngomong ya, tapi saudara masih bisa lihat, masih bisa gerak, masih bisa macam-macam, masih bisa mencium, merasa, tapi gak bisa ngomong saudara. Enak gak? Mungkin bagi orang introvert lumayan deh ya, gak usah banyak ngomong saya begitu. Tapi kalau bagi orang yang extrovert mentok sekali itu, wah itu rasanya, aduh gak ngomong, gatal sekali ini ya, gigi gatal, lidah gatal, mulut gatal, semua gatal gitu. Terus saya mencoba membayangkan ya, menjadi orang yang gak bisa ngomong, tapi bisa yang lain gitu. Kalau misalnya ya kita lagi rapat proyeksi bisnis tahun depan di kantor misalnya gitu. Lalu ada berbagai hal yang mau kita tanggepin di dalam rapat itu. Kita bisa dengar, kita bisa lihat presentasinya, kita bisa lihat ekspresi orang-orang nih gelisah atau takut atau pesimis, optimis. Tapi kita nggak bisa ngomong. Kita nggak bisa nanggepin mereka, kita nggak bisa nanggepin rapat itu. Karena saudara bisa ngomong buat kita, artinya apa? Kita masih bisa berusaha, kita masih bisa berencana, kita bisa kasih ide, kita masih bisa sibuk, kita masih bisa berinovasi. Tapi kalau kita nggak bisa ngomong,
artinya kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak ada gunanya nih. Kita nggak enak nih hidupnya. Dan mungkin hidup kita painful sekali karena nggak bisa ngomong. Saudara bayangkan ya, coba kita diem aja ya. 5 menit aja di dalam hidup. Awkward moment sekali kayaknya saudara. Bayangkan di dalam keseharian kita itu kita tetap bisa dengar, bisa gerak dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bisa ngomong. Saudara saya kira setiap kita hampir pasti setuju ini nggak enak. Karena kita terbiasa hidup di dalam situasi yang serba ada pembicaraan. Serba berisik, sibuk, rame, cepet. Dan semua itu saudara melibatkan pembicaraan. Melibatkan obrolan saudara. Kita pengen semua hal di dalam hidup kita serba diakselerasi. Sampai sekolah aja ada akselerasi saudara ya. Dan semua itu pasti melibatkan ngomong saudara. Saudara saya kira mungkin di gereja-gereja pun sama. Gereja merasa hidup kalau gerejanya sibuk. Banyak rapat, berarti di dalam rapat banyak omongan gitu ya. Banyak inovasi, mengeluarkan, membicarakan ide. Banyak acara, banyak program, banyak konten. Semua hal ini melibatkan omongan kita. Tapi mungkin kita sedang tidak melibatkan Tuhan. Rasanya kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja diam, nah itu berarti orang Kristen gereja yang mati. Kalau diam rasanya kita asing, dijauhin, gak kreatif, tidak berinovasi. Padahal mungkin kita sebagai orang Kristen, kita sebagai gereja hanya sibuk running in circles saudara. Kita hanya berlari di lingkaran yang sama terus menerus dan kita capek. Kita sibuk dengan berbagai ritual kegiatan agamawi kita. Tapi kita lupa untuk diam sejenak di hadapan Tuhan. Merindukan lagi Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita. Kita terus sibuk dan semakin meninggalkan Tuhan, semakin tidak percaya Tuhan. Dan akhirnya yang kita dapatkan adalah kelelahan, rasa sakit, kekeringan rohani, dan kita hancur. Saudara, bagaimana jika dalam kehidupan kita, di tengah situasi yang serba sibuk, serba cepat, dan menekan hidup kita, yang Tuhan pengen adalah kita diam, hening, silence. Karena saudara melalui kebisuan dan keheningan, Tuhan bisa menunjukkan kondisi hati kita yang sebenarnya. Hati yang terlalu sibuk untuk melihat kita yang hebat, kita yang kuat, kita yang berguna. Padahal semakin kita hebat, semakin kita merasa diri kita berguna, kita semakin tidak mempercayai Tuhan. Melalui kebisuan dan keheningan Tuhan menunjukkan kondisi hati kita yang sama sekali tidak mengerti akan misteri Tuhan. Rencananya Tuhan yang seringkali melampaui akal pikiran kita. Hikmatnya yang melampaui akal pikiran kita. Karena saudara, kebisuan dan keheningan bisa menjadi sarananya Tuhan untuk beranugerah buat kita. Menarik kita keluar dari berbagai kebisingan berisiknya dunia dan memurnikan hati kita. Menarik kita keluar dan membawa kita untuk mendekat kepada kehadiran Tuhan dan menunggu bagaimana Tuhan bertindak bagi kita, menggenapi rencananya di hidup kita dengan cara-caranya yang tidak terduga. Nah saudara, bagi seorang Zakaria khususnya waktu itu, kebisuan yang Tuhan berikan sebagai anugerah itu akhirnya terus membentuk hatinya, memurnikan hatinya, dan melahirkan ketaatan ketika anaknya Yohanes lahir. Saudara, kalau kita perhatikan, di sana Lukas mencatat bahwa ketika ditanya namanya siapa gitu. Saudara, orang Yahudi itu umum untuk memberikan nama papanya atau nama orang-orang yang pada waktu itu di sekitarnya hidup ya. Misalnya nama Zakaria itu nama yang umum, atau nama Ruben nama yang umum. Maka diberikan nama-nama seputar nama itu gitu. Tapi ini kok namanya Yohanes, sampai Zakaria waktu itu ketika belum bisa berbicara, dia tulis namanya adalah Yohanes. His name is John. Saudara, ini adalah ketaatan dari bagaimana Zakaria tahu betul apa yang Gabriel pesankan, apa yang Tuhan pesankan kepada dia. Dengan kata lain, gak ada lagi tuh negosiasi, ini namanya siapa ya, mau namanya Misael, namanya Vivi, namanya siapa lah ya, namanya Budi, namanya Acong, gak ada. Namanya adalah Yohanes. Sebuah deklarasi iman, ketaatan dari seorang Zakaria yang tahu betul Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Bahkan sampai memberikan nama yang spesifik bagi anaknya. Gak ada lagi waktu itu dia berdiskusi ya sama Elizabeth, nanti namanya siapa ya? Sampai oe, ya namanya siapa? Enggak saudara. Dia ingat betul apa yang Tuhan pesankan. Dan dikatakan namanya adalah
Yohanes. Dan ketika Tuhan membuka lidah mulut dari Zakaria, keluarlah puji-pujian yang indah. Benedictus, terpujilah Tuhan Allah Israel. Sebab ia datang untuk melawat dan membebaskan umatnya. To visit and to redeem his people. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Sebuah nyanyian saudara yang terdiri dari 2 bait saudara. Saudara, bait yang pertama di ayat 68-75 menyatakan bagaimana keselamatan yang Allah rancangkan itu akhirnya akan digenapi. Bukan dari jauh, tapi Allah datang sendiri. God came down dan menggenapi, melawat umatnya, menggenapi rancangan keselamatan itu untuk menebus umatnya. Rancangan keselamatan yang dikatakan di ayat 70 sudah ada sejak dahulu kala. Sudah ada sejak kekekalan dan terus diberitakan oleh para nabi-nabi sampai digenapi waktunya pada saat itu. Nah saudara, melalui bait yang pertama ini, Zakaria menyatakan ada 2 aspek, 2 sisi di dalam keselamatan yang manusia terima. Saudara, yang pertama, manusia memang menikmati, menerima keselamatan. Keselamatan dari dosa, menerima rahmat, belas kasihan Allah ketika Tuhan berkenan untuk menepati janjinya karena kesetiaannya. Kita adalah orang-orang yang menerima keselamatan, menikmati keselamatan. Tapi tidak berhenti di sana. Di ayat 74-75 dikatakan keselamatan ini membawa kita untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan seumur hidup kita di dalam kekudusan dan kebenaran. Seperti yang direfleksikan oleh seorang penulis saudara yang berkata, ketika kita diselamatkan dari sesuatu, kita diselamatkan untuk sesuatu, yaitu untuk melayani sesama, untuk memuliakan Allah. Saudara, hidup kita tidak berhenti hanya sebagai penerima keselamatan. Sekarang kan itu sudah menjadi titik akhir dan kita ongkang-ongkang kaki sampai Tuhan Yesus datang, haleluya, amin. Enggak saudara. Tapi keselamatan kita terima itu mendorong kita untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan selama kita hidup saudara. Kita diselamatkan dari sesuatu dan kita diselamatkan untuk sesuatu. Kita diselamatkan dari dosa, dari kekelaman hidup kita, dari kegelapan hidup masa lalu kita, dosa-dosa kita. Dan kita diselamatkan untuk mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita di dalam kekudusan dan kebenaran. Nah saudara, bait yang kedua di ayat 76-80 menyatakan ada pengutusan dari Tuhan, ada misinya Tuhan yang akan digenapi melalui Yohanes. Dikatakan di ayat 76-77, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalannya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka. Setelah ratusan tahun, Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya. Pada akhirnya, Tuhan menyatakan keselamatannya, rancangannya melalui Yohanes Pembaptis untuk menggenapi panggilan Allah bagi dirinya. Menyiapkan jalan bagi kehadiran Sang Mesias. Dan Lukas 3, saudara, ayat 3-4 mencatat hal yang sama persis bagaimana Yohanes menggenapi panggilan dan pengutusan ini. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Persis seperti pengutusan Tuhan bagi dia. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, di Yesaya 40. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Rasul Yohanes saudara juga mencatat di Yohanes 1 ayat 29. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes menggenapi pengutusan Tuhan, panggilan Tuhan dengan sempurna. Dia tahu betul dia bukan Mesiasnya, dia bukan juru selamatnya, dia bukan rajanya. Tapi yang perlu dia lakukan adalah terus memberitakan dan menunjuk. Itu dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu dia yang akan mempertobatkan kita semua dari segala dosa-dosa kita. Dan dialah yang saya beritakan. Nah saudara, semua itu keselamatan dari Tuhan hanya mungkin terjadi hanya karena rahmat dan belas kasihan Allah kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Sinar kemuliaan Tuhan pada akhirnya akan datang ketika Sang Mesias itu datang
untuk menyinari kehidupan orang-orang yang tidak berpengharapan, yang duduk saja menunggu di dalam kegelapan dan bayang-bayang maut, saudara. Untuk menyinari langkah kita, menyingkapkan segala kehidupan kita, dan membawa kita kepada jalannya Tuhan. Jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan lagi-lagi Yohanes Pembaptis menggenapi apa yang Maleakhi nubuatkan. Bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Yohanes melayani, memberitakan terang Injil yang mempertobatkan hati dan mendamaikan manusia dengan Allah dan dengan sesamanya. Nah, saudara, bagian ini ditutup dengan ayat 80 yang berkata demikian. Anak itu pun bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai hari ketika ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudara, saya merenungkan penutup dari bagian ini dan saya kira ini bukan sekedar kalimat yang menyelesaikan kisah Zakaria, Elisabet dan kelahiran Yohanes Pembaptis. Tapi saudara, kalimat ini adalah sebuah pengutusan buat kita di masa kini yang diutus ke tengah dunia menjadi suara yang berseru-seru itu dari padang gurun. Saudara-saudara, bukankah kehidupan kita adalah seperti berada di padang gurun? Kalau kita mungkin pikir hidup kita, saya masih cukup baik, saya masih cukup nyaman, saya masih cukup aman. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, lebih besar apa yang terjadi di dunia ini seperti padang gurun, saudara. Penuh dengan ketidakpastian. Pagi bisa sangat panas, malam bisa sangat dingin dan kita nggak tahu bagaimana menghadapinya. Ada berbagai musim kehidupan di dalam hidup kita yang kita nggak tahu bagaimana menghadapinya. Ada berbagai hal buruk yang terus terjadi dan membuat setiap jiwa, setiap makhluk, setiap manusia itu kering di dalam hidupnya. Kering akan kasih dan kepedulian. Sehingga hidup kita penuh dengan keserakahan, pengabaian, egoisme. Semua hal adalah untuk saya dan tentang saya dan dari saya. Kehidupan yang kering akan kasih, saudara. Sehingga sangat mungkin melahirkan perpisahan di dalam rumah tangga, kerusakan relasi orang tua dengan anak, kerusakan relasi kita dengan sesama kita. Ada relasi, ada komunitas, ya, tapi tidak otentik. Kekeringan rohani, saudara. Relasi dengan Tuhan. Yang hanya melahirkan berbagai pencarian kita, bahkan di dalam gedung ibadah. Tapi kita hanya mencari ekstasi dan sensasi rohani yang sesaat, yang palsu. Di dalam gereja pun, di dalam bangunan gereja kita ingin terlihat baik, ingin terlihat religius, ingin terlihat moralitasnya baik, rohaninya baik, pelayanannya banyak. Tapi di dalam hati kita sudah lelah dan sudah kering. Kalau saya boleh gambarkan, saudara, mungkin kondisi hidup seperti ini adalah seperti seekor hamster yang main di hamster wheel, saudara. Lari terus, awalnya kelihatannya menyenangkan. Tapi ketika dia mulai terjebak, dia bingung gimana mau keluar. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, selain lari terus, saudara. Lari terus, capek pun lari, lelah pun lari, nggak tahu gimana pun lari, dan akhirnya terjebak di sana. Hidup yang terjebak di dalam kekeringan dan sangat mungkin melahirkan jeritan-jeritan hidup yang menyakitkan, painful cries, atau mungkin painful silence. Kita diam aja, telan semua rasa sakit, luka, hancur, rasa malu kita, dan kita diam aja, telan sampai akhirnya itu terus-menerus menggerogoti dan merusak hati kita. So, seperti seekor hamster yang terjebak di dalam roda mainannya itu, lari terus sambil kelelahan. Tidak ada cara lain selain pertolongan yang datang dari luar. Mengambil seekor hamster itu dari luar dan menstop mainannya. So, saya kira demikian juga ketika kita berhadapan dengan kondisi hidup yang kering dan terus melelahkan. Tidak ada cara lain selain pertolongan dari luar roda kekeringan kita. Selain Tuhan yang dengan anugerahnya menstop roda rohani kita, roda kekeringan kita dan mengambil kita keluar. Dan inilah yang Tuhan lakukan bagi kita di tengah kehidupan yang seperti padang gurun ini. Tuhan memberikan ruang hening bagi kita. Saudara, diam itu seperti yang tadi saya sudah ilustrasikan, nggak enak. Bikin gregetan, aneh rasanya. Tapi saudara, kadang ada titik kehidupan di mana Tuhan membuat kita bisu. Supaya kita boleh hening sejenak
diam sejenak, dan membiarkan Tuhan bekerja. Membiarkan Tuhan membisukan dan membungkam setiap suara-suara di hati kita yang fales ini, yang salah ini. Dan di dalam keheningan, hati kita dimurnikan lagi, dibersihkan lagi, dan membawa kita untuk fokus lagi mendengar hanya satu suara, suaranya Tuhan. Membuat kita diam dulu, lari dari segala ketidakberdayaan kita menghadapi beban hidup, kelemahan kita dalam mengejar berbagai pencapaian hidup di dalam roda kehidupan kita. Dan di dalam keheningan, Tuhan sedang men-setting ulang hati kita, supaya kita hanya mendengarkan suaranya Tuhan. Dan saudara, seperti keselamatan yang kita terima, itu tidak hanya kita nikmati, tapi mengutus kita. Demikian juga ruang hening ini bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita hanya di dalam ruang ini saja. Tapi Tuhan mengutus kita untuk menjadi suara-suara dari padang gurun, saudara. Dan saudara, bukankah demikian dengan Injil yang kita terima dan kita dengar? Injil seperti suara-suara yang dari padang gurun. Suara-suara yang aneh, gak enak didengar. Bagaikan sebuah musik, saudara ya. Injil itu lebih banyak nada minornya mungkin, saudara. Augmented atau diminished, saudara ya. Saudara kalau yang ngerti musik ya, kalau saya main nada begini pasti tahu nih. Kok gak nyala? Kenapa gak nyala ya? Sengaja dimatiin. Ini nada apa, saudara? Chord apa? Mayor. Terang, menyenangkan begitu ya. Tapi begitu pencetnya minor. Kok sedih suasananya ya, gak enak. Apalagi kalau pencetnya, aduh diminish. Ini chord apa? Emang ada ya di tangan nada begitu? Emang ada ya suara-suara seperti ini di kehidupan saya? Apalagi ketika suaranya, aduh makin aneh, augmented ya. Mendingan kan mayor aja semua ya. Tapi saudara, Injil tidak selalu mengisahkan sesuatu yang menyenangkan buat kita. Bukankah lebih banyak dari Injil suara-suara yang sifatnya seperti nada minor, bahkan diminished dan augmented, saudara. Nada-nada di mana kita merasa ini nada yang gak populer, suara yang gak populer, aneh sekali bagi dunia, bagi hidup kita. Tapi itu yang perlu kita dengar, kita terima, dan kita suarakan di luar sana. Saudara, maukah kita menjadi murid-murid Kristus, menjadi gereja yang menyuarakan suara Injil dari padang gurun itu? Menyuarakan pertobatan di dalam Kristus. Menyuarakan bahwa ada terang dari Kristus di tengah kegelapan dunia. Terang yang akan menyelamatkan kita, memulihkan kita, dan setiap jiwa yang masih duduk, tinggal di dalam kegelapan dan bayang-bayang maut. Tuhan memanggil kita, memurnikan hati kita, untuk mengutus kita menjadi suara-suara dari padang gurun ini. Apakah kita mau menerimanya? Mari kita berdoa, saudara. Saudara, mari ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Dan mari kita merespon kepada firman Tuhan melalui dua pertanyaan ini, saudara. Saudara, dalam hal apa saja kita sedang membutuhkan ruang hening dari Tuhan? Hal-hal di dalam hidup atau kondisi-kondisi dalam hidup yang membuat kita rasanya hebat, berguna, sibuk. Hidup ini luar biasa sekali kalau saya melakukan segala sesuatunya dengan cepat. Tapi ternyata itu semua menjauhkan kita dari Tuhan. Bahkan mungkin hal-hal itu kita lakukan di dalam sebuah bangunan ibadah. Di dalam sebuah komunitas Kristen. Tapi ternyata semua hal itu hanya menyibukkan diri kita. Membuat kita terus berfokus kepada diri kita sendiri. Dan kita terus-menerus meninggalkan Tuhan. Jauh dari Tuhan. Dan ketika kita lelah, kita capek, kita hancur, kita terluka mungkin. Kita gak tahu harus kemana dan kita terus berputar di roda kehidupan itu. Saudara, maukah kita menerima panggilan Tuhan yang menarik kita keluar dari roda itu. Dan membuat kita diam sejenak, tenang sejenak, hening sejenak, bisu sejenak. Merasa tidak berdaya sejenak, merasa gagal. Bukan karena kehebatan kita tidak lagi bisa ditampilkan, tapi kita sudah gagal mempercayai Tuhan. Ruang keheningan akan membuat kita melihat Tuhan lebih jelas. Dan membuat kita mengakui semua kelemahan, ketidakberdayaan kita di dalam menjalani hidup ini.
Biarkan Tuhan di dalam ruang heningnya itu, dia memurnikan hati kita lagi. Mengusir segala kegelapan, segala rasa malu, rasa bersalah di dalam diri kita, rasa kecewa, rasa putus asa, kehancuran. Dan biarkan Tuhan membentuk ulang kita untuk mengutus kita ke tengah padang gurun dunia ini. Dan ketika Tuhan mengutus kita, apa yang menjadi komitmen kita, saudara? Mulailah dari hal-hal yang dekat dan kecil. Mulai dari hal-hal yang mungkin bagi orang lain terlalu sederhana, tapi bagi Tuhan ini sesuatu yang besar demi menyuarakan Injilnya. Mulailah dari kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Mulailah di dalam pekerjaan kita. Apa yang menjadi komitmen kita untuk menyuarakan suara Injil itu? Suara dari tengah padang gurun. Suara-suara yang aneh, suara-suara yang tidak populer bagi dunia ini, tidak viral. Tapi suara Injil adalah suara yang dunia ini perlu dengar. Maukah kita membuka diri kita, mempersembahkan diri kita untuk Tuhan pakai, menyuarakan kebenarannya. Akan ada masa-masa yang pasti sulit. Tuhan sudah berfirman, dunia ini membenci engkau karena dunia ini membenci aku. Tapi Tuhan memanggil kita tidak hanya untuk menjadi penerima keselamatan, penerima anugerah, penerima kabar baik. Tapi menyuarakan kabar baik itu melalui hidup kita. Apa yang menjadi komitmen kita, saudara, di hadapan Tuhan? Mari datang pada Tuhan di dalam doa. Tuhan, disinilah kami, orang-orang yang saat ini mungkin lelah dengan hidup kami. Kami jenuh, kami patah, rusak, dan kami gak tahu bagaimana menyelamatkan diri kami dari lingkaran yang tidak ada habisnya. Roda kehidupan yang terus melelahkan, menyibukkan, dan menekan kami. Tuhan, dengan anugerah-Mu kami mohon tarik kami keluar ya Tuhan. Bawa kami dekat lagi kepada Tuhan. Walaupun di dalam kebisuan, walaupun di dalam keheningan, walaupun di dalam ketidakberdayaan dan kelemahan kami. Tapi asal kami dekat dengan Tuhan, kami bisa melihat Tuhan lebih jelas, mendengar suara Tuhan lebih jelas, mendengar panggilan Tuhan lebih jelas bagi kami. Tuhan, terus murnikan hati kami di masa-masa Tuhan menarik kami ke dalam ruang hening bersama dengan Tuhan. Ruang di mana Tuhan terus memperbarui hati kami, mengubahkan karakter kami, membentuk tujuan hidup kami, untuk kami boleh melihat Tuhan lagi, menyenangkan Tuhan lagi, memuliakan Tuhan lagi, menikmati segala yang Tuhan berikan, menikmati kehadiran Tuhan di dalam setiap aspek hidup kami. Dan Tuhan, dengan anugerah-Mu karena belas kasihan-Mu Tuhan pakai hidup kami. Hidup yang sementara ini, hidup yang kami tahu juga berasal dari Tuhan. Tuhan pakai hidup kami untuk terus menyuarakan akan kabar baik Tuhan. Bawa kami kepada dunia yang di dalam kegelapan ini, yang terus senang tinggal di dalam bayang-bayang maut. Tuhan, bawa kami di tengah dunia kami masing-masing, di tengah konteks hidup kami masing-masing, untuk kami boleh terus menyuarakan kasih Tuhan, keselamatan Tuhan. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bahkan di tengah badai kehidupan. Bagi setiap hati, bagi setiap jiwa yang sungguh mau datang, mendekat, percaya kepada Kristus. Tuhan, pakai hidup kami yang sementara ini untuk terus menyuarakan kabar baik-Mu sampai Tuhan datang kembali. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.